Cerita diawali saat dini hari Donggu yang sedang menyapu di kuil Huangling. Dia dipergoki oleh dua orang biksu. Donggu beralasan menjaga menara sepanjang malam karena dia khawatir akibat terjadi perampokan beberapa hari lalu di kuil Bexing. Mendengar hal tersebut, dua orang biksu pun pergi pamit. Matahari sudah bersinar di mana hari ini seharusnya hari untuk menghancurkan menara kuil. Namun malah terjadi pencurian patung Buddha dari zaman Goryeo yang bernilai fantastis. Di lokasi, polisi pun menemukan bungkus pai coklat. Dan di tempat berbeda, penjual kolektor benda antik sedang mencoba untuk menjual guci. Yang dilansir olehnya, guci tersebut barang antik warisan budaya. Mencoba menjualnya dengan harga yang amat tinggi. Donggu lalu datang tanpa diundang, langsung memecahkan guci tersebut. Dan terungkap guci tersebut adalah made in China. Para calon pembeli langsung pergi kecewa. Donggu lalu menawarkan patung Buddha yang ia curi dari kuil. Penjual kolektor benda antik merasa tertarik dan menawarkan beberapa lembar uang. Donggu pun pergi mencari pembeli lain. Dan Donggu pun harus pergi kembali karena dirasa harganya tidak cocok dengan yang diinginkannya. Di tempat berbeda, Sanggil ditemani oleh Saehe, memasuki Museum Osong dengan sistem keamanan yang ketat. Sanggil pun merasa puas atas hasil kerja Tuan Yin, sistem keamanan yang dimiliki Museum Osong yang amat canggih. Sanggil lalu meminta Saehe untuk memindahkan barang-barang antik miliknya ke Museum Osong dengan tenang dan terarsip. Lanjut, Sanggil pun memerintahkan agar Saehe bisa mendapatkan patung Buddha kuil Huangling yang sudah keluar pasar agar menjadi salah satu koleksi museumnya. Sementara itu, Donggu yang masih mencari pembeli, dia diikuti oleh para pria bengis. Dia pun dibawa ke kantor Guangchul. Guangchul mengajak negosiasi agar patung Buddha tersebut dapat berpisah dari Donggu. Namun karena Donggu tidak tertarik dengan negosiasi tersebut, dia malah menyiram Guangchul dengan secangkir teh panas yang hendak dia minum. Donggu pun sekira ngacir ngibrit. Donggu yang berhasil tertangkap oleh kawanan Guangchul, tiba-tiba datanglah polisi. Polisi langsung memeriksa kantong kresek yang dibawa oleh Donggu yang menjadi incaran dari Guangchul. Faktanya kresek tersebut adalah patung Buddha biasa. Ternyata patung Buddha yang asli telah dibawa oleh Hieri. Saat tabrakan tadi, mereka langsung menukarnya. Donggu dengan setelan rapinya menemui Guangchul yang tak gentar mengajaknya negosiasi agar patung Buddha bisa berpindah kepadanya. Perhatian Donggu berubah haluan saat wanita cantik bernama Saehe datang menghampiri mereka. Saehe tanpa berbasa-basi langsung mengecek keaslian patung Buddha yang ternyata itu adalah palsu. Saehe beralasan museum tempatnya bekerja memiliki misi melindungi warisan budaya. Makanya dia mencari patung Buddha tersebut. Dia pun lalu mengajak Donggu untuk bernegosiasi. Donggu menyatakan cukup simpel aturan bertransaksi dengannya dengan mengirimkan di tangan kiri dan tangan kanan mengambil uang transaksi. Dicari informasi mengenai Saehe oleh Hieri bahwa Saehe meraih gelar sarjana di Universitas Yale dan gelar master sejarah di Harvard. Diketahui juga bahwa Saehe selain menguasai bahasa Inggris, dia menguasai bahasa Jepang dan juga Mandarin. Jabatannya sekarang menjadi kepala kurator Museum Osong. Hieri pun dibuat takjub. Tak ingin kalah membuat takjub ayahnya dan juga Donggu, Hieri lalu menunjukkan alat pengintai yang sudah dia pasang di patung Buddha. Sontak Donggu dan ayahnya panik. Bagaimana tidak? Patung Buddha yang sudah dilubangi oleh Hieri. Donggu yang bertemu dengan Saehe untuk bertransaksi. Mengetahui patung Buddha yang dibawa Donggu adalah asli. Segera Saehe memberikan total 200 juta dengan 20 chip kasino. Bernilai 10 juta tiap chipnya. Donggu pun merasa heran akan pembayaran yang ia dapat berupa chip. Saehe segera menjawab bahwa uang yang melewati kasino adalah yang paling aman.
Lebih lanjut, Saehe meminta Donggu untuk bermain santai dan menukarkan uangnya. Karena tergiur, segera Donggu pun bermain dengan menaruhkan semua chip yang ia dapat dari penjualan patung Buddha. Dengan mudahnya dalam sekejap, dia pun kalah. Tidak memiliki uang sepeser pun untuk pulang, Donggu menemui Saehe memintanya untuk mengantarkan pulang. Saehe lalu mengajak Donggu untuk makan di restoran yang berada di gedung kasino. Donggu makan dengan lahap dan memuji makanan yang ia makan sangat lezat. Saehe lalu mengajaknya bekerja sama dan memberikan kunci mobil untuk Donggu. Saat masuk ke dalam mobil, sudah ada misi di mana dia harus mendapatkan mural Goguryeo yang berada di Cina. Donggu yang sepakat dengan misi tersebut, namun dia menolak mobil pemberian dari Saehe karena tidak sesuai ekspektasinya. Di tempat berbeda, Dr. Jones yang menjual pernak-pernik harus kehilangan calon pelanggan kembali karena dia tidak ahli dalam berdagang. Thierry dan Donggu yang mendatanginya memberikan pekerjaan sesuai keahliannya yang dapat mengubah nasibnya. Dr. Jones mengambil pekerjaan yang ditawarkan dan segera menjelaskan strategi yang akan digunakan untuk mendapatkan mural Goguryeo. Donggu dan Dr. Jones yang sudah tiba di Bandara Yanji disambut kedatangannya oleh Pak Ga, yang langsung tancap gas membawa mereka ke lokasi kuburan tempat di mana mural Goguryeo berada. Kuburan yang amat luas dan dijaga ketat. Segera Donggu mencari titik lokasi mural dengan intuisi mencicipi tanah yang berbau badan busuk sangat di luar nalar. Dia pun berhasil menemukan pintu masuk kuburan mural yang dimaksud. Dr. Jones selalu menunjukkan keahliannya. Mural Goguryeo pun berhasil diambil dan langsung diamankan oleh Pak Ga. Namun Pak Ga menodongkan senjatanya karena punya maksud lain. Segera Donggu dan Dr. Jones meluluh lantahkan Pak Ga. Donggu mengambil ponsel Pak Ga yang berbunyi. Ternyata Guangzhou yang menghubungi Pak Ga menanyakan keberhasilan tugas Pak Ga dan untuk segera memberikan mural kepada bos Sanggil. Mendengar semua itu, Donggu hanya tertegun memastikan pada Dr. Jones bahwa ini hanya permulaan. Sampai di Korea, mereka sudah ditunggu oleh Saehe dan ada Guangzhou yang meragukan keaslian mural Goguryeo yang dibawa oleh Donggu. Donggu pun menyatakan jangan berpikir apa yang didapatkannya dari Cina karena itu adalah barang palsu. Guangzhou juga orang Tionghoa, mengapa tidak patriotik? Segera dia memperlihatkan mural tersebut kepada sang calon pemilik yaitu Sanggil. Namun Donggu mempertanyakan kepada Sanggil kenapa dia menusuknya sedikit dalam. Sangat beruntung dirinya masih bisa hidup dengan membawa mural ini. Sanggil sangat tertarik dengan keberanian dan keahlian Donggu, lalu dia pun membuat kesepakatan untuk membayar mural tersebut. Saat melihat tangan Sanggil ada bekas luka, mengingatkannya kepada masa lalu. Bekas luka tersebut seperti lelaki yang mengambil guci hasil temuannya dan menguburnya, serta ayahnya dengan meninggalkan coklat pie. Esok hari Dr. Jones datang menemui Donggu dengan gayanya yang parlente dan tampak hedon. Untuk misi selanjutnya yang ingin dia lakoni, Donggu menawarkan benda warisan budaya berupa pedang milik Raja Taejo yang melambangkan berdirinya Korea Utara berada di pemakaman Seollem. Donggu lalu memberikan kertas berupa doktrin yang ditulis oleh Seonjo yang terbukti keasliannya. Sanggil lalu mengajak Donggu untuk ke museum miliknya. Di sana terpajang berbagai benda warisan budaya termasuk guci yang berporselen yang mengorbankan ayahnya Donggu di masa lalu. Terjadi kesepakatan pembongkaran makam untuk mengambil pedang yang dilansir bernilai tinggi. Sanggil memerintahkan Saehe dan Guangzhou untuk memantau para perampok makam dan memberikan segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam proses penggalian. Donggu dan timnya lalu mengajak Sabdari, seorang ahli bor terowongan dalam tanah. Sabdari awalnya tidak ingin lagi terlibat dalam pekerjaan ilegal, tapi kemudian berubah pikiran ketika Donggu menjanjikan kencan buta untuknya. Mereka lalu membuat strategi untuk menyusup mengambil pedang warisan budaya tersebut. Yang dilakukan pertama adalah menyediakan tempat untuk titik awal proses penggalian. Dalam kurun 1 bulan setidaknya 7 meter setiap hari yang harus mereka gali.
Untuk menjaga kebisingan, pengeboran mereka membuka tempat karaoke dan menjaga volume suara agar stabil. Tanah hasil galian pun diangkut alami setiap malam seperti sampah. Mereka pun memulai aksinya. Saat fokus menjalankan misi, tiba-tiba datang tamu tak diundang, yaitu polisi yang baru ada di tempat karaoke. Guangzhou lantas beralasan karena sibuk, jadi belum sempat memberitahu polisi mengenai pembukaan usaha barunya. Guangzhou pun mengajaknya untuk ke ruang VIP untuk mencoba fasilitas baru dari tempat karaoke-nya. Namun, sang polisi menaruh curiga ada yang tidak beres dengan tempat karaoke ini. Karena lantainya berpasir, tidak bersih. Polisi tersebut masuk ke sebuah ruangan. Terlihat Donggu dan timnya bernyanyi syahdu penuh keringat seolah sedang menyewa ruangan tersebut, membuat polisi melongo. Setelah sang polisi pergi, mereka mengadakan meeting dadakan karena diinformasikan Sabdari bahwa pengoboran harus terhenti. Karena ada lempengan batu yang menghalanginya. Solusinya agar pekerjaan tidak terlambat yaitu dengan meledakkan batu tersebut. Setelah beraksi dengan peledakan tersebut, tokoh yang merasakan dahsyatnya ledakan diinterogasi oleh polisi. Terpantau dari CCTV toko bahwa Donggu membawa lari seekor anjing dan dia ngibrit lari sebelum terjadi ledakan, menaruh curiga dari sang polisi. Sanggil yang sedang direfleksi oleh Saehe meminta Saehe untuk berhenti bekerja padanya karena Saehe terlalu lama bekerja dengannya. Diam-diam Saehe menduplikat kunci museum yang selalu dibawa oleh Sanggil. Saya lalu menemui Tuan Yin yang memberikan duplikasi iris dan sidik jari dari Sanggil. Saya lalu menemani Sanggil memantau perkembangan penggalian melalui CCTV, di mana terlihat keberadaan pedang dalam kuburan tersebut. Sumringah dirasakan oleh Sanggil dan segera Sanggil yang tak kabur memerintahkan Guangzhou supaya para penggali ditiadakan saat pedang berhasil diambil. Guangzhou pun melancarkan perintah dari Sanggil. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you. Namun dia terkalahkan oleh kelihayan dari Donggu dan Dr. Jones. Sanggil yang kehilangan Saehe di ruangan tiba-tiba muncul Donggu dan Dr. Jones karena terowongan telah tertutup air akibat hujan yang deras. Mereka membujuk Sanggil untuk melakukan plan B, yaitu meledakkan bom di sekitar pemakaman. Mengawasi plan B, Sanggil ikut dalam proses pencurian pedang tersebut. Setelah berhasil menggali makam dengan mudah saat dibuka peti mati tidak ada pedang yang bernilai tinggi tersebut. Sanggil lalu menuduh Donggu telah menyembunyikan pedang itu. Donggu membeberkan fakta bahwa Sanggil terobsesi dengan pedang yang tidak ada. Itu hanyalah tipuannya. Sanggil tidak terima fakta tersebut langsung murka. Namun kemurkaannya harus terhenti karena dia tidak sepadan dengan Donggu. Karena tidak ahli dalam membunuh, Donggu pun pamit undur diri kepada Sanggil. Sampai di atas, Donggu memberikan coklat pai lalu mengubur Sanggil percis kejadian di masa lalu yang dia alami. Sementara itu, Saehe yang bersusah payah menduplikasi kunci masuk Museum Osong harus mengikhlaskan barang-barang warisan budaya yang sudah hilang dicuri oleh tim Donggu melewati penggalian bawah tanah. Esok harinya di depan Biro Aset Budaya sudah ada truk kontainer yang terparkir berisi benda-benda warisan budaya dari Museum Osong. Donggu sangat berterima kasih kepada polisi karena sudah percaya kepadanya dan membantu melancarkan aksinya untuk mengembalikan benda-benda warisan budaya ke tempat yang seharusnya. Sabdari yang sedih karena tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerja kerasnya, segera diperlihatkan isi dari peti yang ada di dalam bagasi mobil. Membuat Sabdari tersentuh dan tak percaya. Uang yang memenuhi peti tersebut merupakan hasil dari penjualan beberapa benda antik koleksi Museum Osong yang berhasil mereka curi. Terdapat berita yang mengejutkan masyarakat karena telah ditemukan Sanggil pemilik Museum Osong kondisi di ambang kelaparan. Sanggil segera dipindahkan ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan.
Saihe memberikan klarifikasi di televisi terkait benda-benda warisan budaya yang telah dipindahkan ke Biro Aset Budaya. Dengan aktingnya, dia merasa bersalah karena tidak melakukannya lebih cepat. Saihe lalu dihubungi oleh Donggu mendapat pujian karena aktingnya tersiar di televisi sangat meyakinkan. Donggu pun terbahak-bahak bersama timnya. Dan tertawaan tersebut menjadi akhir dari drama The Collectors. Mengumpulkan kekayaan dengan cara mengambil hak orang lain akan mengakibatkan kesengsaraan dalam hidup. Hal tersebut bukti keserakahan yang dapat merugikan orang lain. Terima kasih untuk yang sudah mantengin Suara Cece sampai drama ini berakhir. Jangan lupa pantengin drama-drama lainnya. Cece pamit, bye!